Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa lagi di channel On Marketer. Ya teman-teman, ini penting banget teman-teman karena memang banyak perubahan, ya perubahan di Shopee sendiri ataupun di TikTok sendiri tentang masalah bagaimana kita adaptif tentang perubahan yang mereka lakukan gitu ya teman-teman, terutama masalah algoritmanya gitu ya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa algoritma ini sebenarnya semuanya sama teman-teman ya, hanya bobotnya saja di masing-masing marketplace berbeda. Nah, fungsi algoritma sendiri yaitu untuk pengurutan mana yang posisi yang menjadi yang pertama ataupun posisi yang terakhir gitu ya. Jadi baik itu dari sisi konten teman-teman ataupun dari sisi produk teman-teman ataupun dari sisi rekomendasi toko teman-teman. Nah, dialah yang mengatur. Itulah yang disebut algoritma gitu ya. Nah, ini di sini kita akan belajar secara teorinya, lalu setelah itu kita bagaimana cara implementasinya ke toko teman-teman. Karena bagaimanapun kita harus punya penggarisnya teman-teman. Jadi ini penting banget, kalau kita tidak punya tolak ukurnya ya, berapapun atau apapun yang kita lakukan itu kan tidak akan pernah terukur gitu ya, tidak akan pernah tercapai. Kalau tolak ukurnya kita tidak ciptakan, ya tidak akan pernah ada kenaikan omset gitu ya teman-teman. Di sini algoritma to generate and boost traffic gitu ya, untuk TikTok Shop vs Shopee itu. Ini secara teorinya ya teman-teman ya. Jadi di sini ada namanya struktur bobot penilaian ya. Jadi algoritma ini alat ukur penilaian untuk mengatur posisi teratas sampai ke bawah gitu ya. Jadi yang seperti tadi saya jelaskan bahwa fungsi algoritma itu hanya sebatas itu teman-teman. Cuman ada bobot metrik-metriknya tertentu gitu ya. Nah, di sini secara spesifik pastinya bobot ini kan kita tidak tahu ya teman-teman. Ya, tapi dari sisi pengalaman, dari sisi apa yang kita analisa ya, disimpulkanlah bahwa bobot-bobot ini bisa mempengaruhi konten kita, bisa mempengaruhi produk kita juga gitu ya. Dari TikTok Shop sendiri metriknya itu konten 40 sampai 50%. Jadi kalau teman-teman berbicara untuk di TikTok Shop ya, teman-teman berarti harus fokus kontennya itu karena punya bobot yang besar gitu teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita implementasikan bahwa konten ini bisa kita create ya dengan tujuan bahwa kita ingin winning konten gitu ya. Nah, percaya atau enggak, untuk teman-teman seller itu bakal banyak kesulitan teman-teman, karena kita fokusnya lebih ke selling gitu ya, bukan ke kontennya gitu. Jadi teman-teman manfaatkan memang fitur-fitur yang ada di TikTok Shop ataupun di Shopee, itu afiliatornya harus diurus teman-teman ya. Jadi harus diurus itu dalam artian sekencang-kencangnya afiliator, teman-teman afiliator itu pasti ada di belakang layarnya itu ads teman-teman ya. Entah itu ads dari seller sendiri, terus menumbuhkan organik akun-akun afiliator gitu ya. Misalkan nih yang ke boost itu taruhlah dia konten A gitu ya, konten B itu dia produk lain, konten C dia produk lain. Ini dari satu afiliator misalkan. Konten A ini menempelkan produk kita nih ya. Produk kita ini misalkan memang yang winning, yang hero-nya di toko kita gitu ya. Nah, setelah konten tersebut jadi pilihan GMV Max, bahwa ketika dites dengan 500 view dia menghasilkan konversi dan terus ke boost sampai akhirnya terus berulang. Nah, berarti si konten-konten yang lain itu ketika hasil dari klik konten afiliator yang kita iklankan ya dengan GMV Max,
itu akan menumbuhkan organiknya dari konten-konten yang lain. Otomatis misalkan kalau konten iklan kita diklik, otomatis konten yang lainnya di akun afiliator tersebut akan menjadi FYP di akun yang tadi ngeklik gitu ya. Jadi kenapa teman-teman afiliator itu misalkan bertumbuh tapi konten yang misalkan view-nya paling besar itu konten A misalkan ya. Konten B meskipun kontennya hampir mirip sama kok tidak kebus gitu ya, tidak kepilih gitu ya. Karena memang pada saat testing di boost oleh GMV Max Seller itu tidak winning gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman untuk fokus dari sisi mengejar winning konten ya teman-teman akan kehabisan waktu gitu ya. Jadi fokus saja bahwa teman-teman mengelola afiliator dengan benar implementasinya gitu ya. Terus di sini di Shopee sendiri metriknya intent keyword match ya. Jadi nah di sini penting juga. Jadi kalau di Shopee ini teman-teman harus ikuti ombaknya teman-teman, ikuti rule-nya. Jadi kalau misalkan banyak perubahan dari yang memang tahun lalu pencarian iklan manual ke GMV Make gitu ya, berarti kan banyak perubahan tuh. Nah perubahan GMV Make ini otomatis dia punya scoring sendiri ya, scoring akan misalkan CTR-nya bagus atau tidak gitu ya. CTR-nya misalkan kurang, nah teman-teman harus melakukan apa nih yang membuat CTR ini jadi bagus gitu ya. Misalkan ternyata cover produknya itu tuntutan di Shopee itu macam-macam ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi ada yang background polosnya gitu ya, ada yang misalkan memang kategori untuk fokus detailingnya gitu ya. Nah itu juga harus diikuti teman-teman, harus melakukan perubahan secara bertahap teman-teman, mau tidak mau. Dan memang harus teman-teman, kalaupun misalkan kita bertahan dengan skim yang memang dari dulu seperti itu, otomatis kita tidak adaptif dan akan ketinggalan teman-teman. Nah kenapa toko-toko yang memang toko pribadi pun yang tidak terurus itu pasti anyep dengan sendirinya teman-teman, karena tidak adaptif dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah perubahan-perubahan ini perubahan-perubahan yang kecil cuman berpengaruh terhadap scoring ya, scoring dari iklan GMV Make-nya gitu ya. Nah terus di sini juga ada konversi. Nah konversi ini bobotnya 25-35% di Shopee sendiri. Kalau di TikTok itu ada engagement 20-30% gitu ya. Nah di sini berpengaruh, berarti kalau di Shopee kita semakin tinggi konversi ya, semakin juga produk kita naik ke atas gitu ya, semakin juga GMV-nya juga lebih enak gitu buat menjangkaunya gitu ya. Karena memang pasti teman-teman juga mengalami, saya pun sama mengalami ketika beriklan itu stuck, iklannya tidak habis misalkan ya di salah satu produk. Jadi kalau misalkan secara ininya iklannya tidak berjalan gitu ya, berarti kan harus ada perubahan kan. Mengapa iklan itu tersebut tidak berjalan gitu ya? Apakah memang keywordnya gitu ya, atau atribut yang tidak lengkap? Karena itu berpengaruh terhadap scoringnya gitu teman-teman. Makanya ketika teman-teman menemukan hal tersebut ya, implementasinya teman-teman berarti harus memperbaiki atributnya, memperbaiki covernya, memperbaiki vouchernya juga ya. Jangan sampai vouchernya tidak menarik. Misalkan nih vouchernya teman-teman cuman Rp1.000 gitu, meskipun berapapun berapapun minimal pembeliannya gitu ya, dapat 1.000 ya, otomatis kan tidak menarik teman-teman ya. Jadi lebih baik tearingnya minimal pembeliannya dibesarkan, vouchernya dibesarkan, misalkan 10.000 atau 5.000 minimalnya ya, minimal 5.000 tapi tearingnya misalkan 75.000 ataupun 10.000 tearingnya 150.000. Lebih baik seperti itu teman-teman, jadi supaya memang punya pengaruh si voucher tersebut ya. Karena salah satu yang menyebabkan
misalkan CVR-nya itu bagus, itu pasti voucher gitu teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di semua platform itu kan ada subsidi voucher, ada voucher gratis ongkir, ada voucher diskon belanja gitu ya, pasti voucher teman-teman untuk mempengaruhi konversi itu. Jadi teman-teman fokus di situ untuk memperbaiki konversi ya, untuk memperbaiki CTR, fokus di covernya, jangan ragu untuk mengganti teman-teman ya. Gunakan AI pendukung juga supaya memang lebih enak dipandang mata ya. Mau tidak mau kita harus adaptif teman-teman, harus banyak perubahan yang dilakukan gitu, jangan sampai masih konvensional kayak dulu ya. Karena strategi yang dulu saya jabarkan itu hampir 50%-nya sudah tidak akan terpakai lagi teman-teman. Jadi yang fundamentalnya masih terpakai, yang basicnya, tapi yang lainnya tidak terpakai. Nah kalau saya kan menjelaskan memang hal-hal kecil yang bisa mempunyai pengaruh ya, yang tidak digunakan oleh seller-seller lain gitu ya. Terus di sini di TikTok Shop Metrics sendiri engagement juga ya, punya ya itu nggak usah kita urusin lah ya, kita nggak ada waktu buat ngurusin masalah konten yang winning lah ya. Jadi biarkan teman-teman afiliator yang ahlinya super ahli konten ya. Kita hanya buat konten yang hard selling aja, yang memang langsung ke produk. Jadi nggak usah mikir banyak ya teman-teman, karena memang teman-teman afiliator udah berpikir keras buat menjadikan produk tersebut winning ya. Di sini juga ada afiliator live gitu ya. Nah usahakan sebenarnya live sendiri memang costnya lumayan teman-teman ya. Jadi kalaupun misalkan teman-teman mau melakukan live di toko teman-teman bagus, cuman juga lihat juga pendapatan dari live-nya. Cuman kalau 3 bulan pertama itu pasti lumayan tidak imbang lah teman-teman ya. Jadi kedepannya sih pasti langsung kebentuk ya. Cuman mental di sini untuk live sendiri yang sudah saya cobain, mental dari sisi host live-nya gitu ya, karena memang pasti menjenuhkan lah ya kalau misalkan live tentang belanja gitu ya. Nah di sini seller di Shopee, seller operasional seller. Nah entah itu balas chat dan segala macam gitu ya. Terus juga pemenuhan pesanan gitu, terus kontribusi PO-nya gitu ya. Presentasi PO-nya harus diperhatikan juga. Terus juga di sini indikator-indikator kesehatan toko lah ya yang harus diperhatikan. Di sini punya bobot juga. Nah, kalaupun misalkan ternyata teman-teman rating chatnya ya jelek, nah itu kan berarti punya pengaruh ya. Pengaruhnya juga lumayan besar nih dari seller operasional. Apalagi yang case kemarin saya alami itu pemenuhan pesanan ya, terutama pesanan PO yang over, yang batal otomatis. Nah itu juga langsung berpengaruh signifikan gitu ya, bisa drop sampai 70% lah ya. Terus di sini ada promo dan review. Nah promo di Shopee berarti harus diikuti teman-teman, promo-promo event-event ya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman tidak mengikuti promo ataupun misalkan tidak mengikuti campaign, nah itu akan kehilangan bobotnya gitu teman-teman gitu ya. Minimal hero produknya atau winning produknya teman-teman selalu ikuti campaign gitu ya. Kalaupun misalkan ada 5 bestseller di toko teman-teman, 5 bestsellernya itu harus wajib mengikuti campaign untuk menjaga metrik algoritma di toko teman-teman gitu ya. Nah, ini listing quality untuk di TikTok Shop Metrics sendiri. Jadi teman-teman, kalaupun misalkan ini metrik ini secara gambaran kasarnya seperti ini, cuman implementasi pastinya itu rentangnya tidak ada yang tahu teman-teman gitu ya, karena itu kan rahasia platformnya sendiri juga gitu ya. Bahkan orang-orang platformnya juga nggak semuanya akan tahu. Nah setelah
mengetahui bobot ini, berarti teman-teman kan sudah bisa berpikir bahwa ketika toko ini mempunyai kendala masalah penurunan omset atau masalah penurunan penjualan gitu ya, meskipun iklan ternyata sudah digenjot tapi bukan malah membaik, tapi membaik secara omset naik tapi budget iklannya juga malah memburuk gitu ya. Nah itu juga teman-teman harus perhatikan ini, karena mau nggak mau teman-teman untuk sekarang, karena sekarang itu zamannya AI juga ya, teman-teman juga harus adaptif masalah AI juga. Berarti kan kalau AI ini dia learning terus ya teman-teman, jadi dia terus mencari yang terbaik, terus dia juga mencari mengetahui bagaimana cover produk itu yang enak dilihat, enak dipandang, atau mempunyai CTR yang tinggi, atau mempunyai konversi yang tinggi. Dia udah punya datanya lah teman-teman. Jadi bisa adaptif ke AI juga teman-teman ya, tapi sisipkan juga foto realnya juga teman-teman ya, jadi supaya kalau model misalkan bisa dikasih note model pakai AI gitu ya, supaya teman-teman pembeli juga ya, supaya para pembeli juga tidak merasa dibohongi teman-teman ya. Nah itu kan perubahan itu lumayan makan waktu teman-teman ya. Saya pun melakukan perubahan ini tidak serta-merta langsung keseluruhan, karena bakal memakan waktu juga gitu ya. Kalau misalkan ngerjain satu fokus di titik itu, tapi bertahap aja teman-teman. Yang paling penting teman-teman hero produknya dulu beresin gitu ya. Setelah itu baru produk-produk yang lainnya gitu ya. Nah, terus ini analisa arah bobotnya berdasarkan sinyal yang terlihat dari pelaku platform gitu ya. Di sini sinyal performa konten video ya sangat tinggi gitu ya. Berarti video di TikTok Shop itu tinggi punya pengaruhnya. Di sini di Shopee rendah gitu ya. Terus di sini engagementnya sangat tinggi di TikTok Shop. Jadi kalau misalkan ada yang komen, semakin komennya. Kalau sebenarnya untuk konten sendiri, teman-teman juga pasti paham lah ya, bagaimana cara membuat konten ini winning dan viral. Cuman kadang-kadang terbentur dengan masa sih kita harus melakukan seperti itu gitu ya. Jadi misalkan nih, karena kan hanya buat yang bertolak belakang aja. Kalau misalkan contohnya misalkan konten korupsi ya kita puji dia korupsi, itu kan bertolak belakang, itu pasti viral. Seperti itu ya teman-teman. Terus juga di sini ada affiliate ya, di TikTok Shop sangat tinggi, untuk di Shopee itu rendah gitu ya. CTR dan konversi listing di sini di TikTok Shop juga tinggi, di Shopee sangat tinggi gitu ya. Terus sales velocity-nya ya, jadi di sini paparan ini ada relevansi kata kunci. Nah di sini kan teman-teman sudah tahu runutannya ya, tinggi, sedang gitu ya, sangat tinggi. Terus review volume juga, respon chat gitu ya, terus campaign flash sale partisipasi gitu ya. Nah ini berarti kalau misalkan di Shopee sangat tinggi, nah teman-teman ini yang perlu difokusin nih. Berarti kalau di sini campaign TikTok Shop juga rata-rata panjang-panjang campaignnya ya. Jadi misalkan sampai akhir tahun gitu ya. Jadi lebih bisa tidak terlalu, karena campaign di TikTok Shop terus terang tidak punya pengaruh banyak gitu ya. Bukan tidak punya pengaruh banyak, tidak punya banyak pengaruh campaign, kecuali booster flash voucher gitu ya. Nah itu baru punya pengaruh tuh ya. Kalau misalkan campaign-campaign yang ini biasa-biasa aja ya. Terus juga ini respon chat nih di Shopee kan tinggi tuh ya, berarti perhatikan juga gitu ya. Tapi bukan berarti di TikTok Shop tidak diperhatikan gitu ya. Cuman ini bobot, kalau misalkan teman-teman mau membereskan tahu bobotnya, berarti kan itu yang harus diprioritaskan gitu ya. Relevansi kata kunci atau judul ya, di TikTok Shop sendiri sedang, di Shopee sangat tinggi tuh, berarti lebih diperhatikan tuh ya.
Jadi hindari kata dan, ya, ataupun misalkan pria dan wanita, dannya hilangkan aja. Dia pria wanita gitu ya. Terus untuk, nah itu untuk kata kunci untuk nantinya dicari sama algoritmanya. Ya hindarilah kata kunci penyambung seperti itu gitu ya. Terus di sini kunci difference ya, perbedaan implikasinya di sini TikTok Shop dan Shopee gitu ya. Menilai apakah sebuah produk bisa memicu minat spontan dari konten live dan kreator activity ya. Sistem distribusi perhatian. Di Shopee sendiri menilai apakah listing itu paling mungkin mengkonversi saat orang memandang sedang mencari produk. Sistem pencocokan niat beli dan efisiensi transaksi ya. Jadi sistem distribusi ini lebih ke muncul kasar nama hayang diperhatikannya, caper gitunya, cari perhatian. Menurut dia mah memang langsung karena niat beli gitu ya. Nah berarti kan lamun di TikTok Shop orang tuh kudu caper heula kudu joget-joget heula aing aduh teu sanggup aing joget-joget. Ya, terus di sini implikasinya ke winning produk yang paling kuat memancing klik, tonton dan pembelian dari konten yang berjalan. Nah, ketika konten tersebut produk tersebut menjadi hero di TikTok Shop itu gas terus teman-teman. Ketersediaan kontennya gitu ya. Karena memang ada titik afiliator itu paling maksimal bikin 2 misalkan ya. Terlebih kalau misalkan 2 itu dari konten produk kita itu dia nggak ada yang beli gitu ya, itu nggak akan bikin lagi tuh ya. Kalau misalkan dia ada yang beli, dia semangat lagi tuh pasti bikin lagi konten di produk itu gitu. Semakin ada yang beli dia semakin semangat. Tapi kalau misalkan taruhlah ada 100 afiliator yang memasukkan keranjang gitu ya. Nah dari memasukkan keranjang ini kan nggak semua itu langsung bikin kontennya juga gitu ya. Yang dimasukin aja ke showcase gitu ya. Sedangkan pembelian itu bukan hanya dari showcase. Showcase itu presentasinya kecil lah ya, tapi dari video gitu. Terus di sini Shopee sendiri implikasinya winning produk yang paling kuat di judul ya, harga, review, stok, kecepatan, layanan, konsistensi, konversi. Untuk harga ya udahlah jangan ditanya lah ya. Kalau semakin murah semakin ngabret lah kalau Shopee. Ya, tapi semakin murah kalau tidak terlihat juga ya percuma juga. Ya, harus ada tujuan kalau dibuat murah. Cuman kalau di Shopee masih ada kemungkinan besarnya ketika kita mengorbankan satu produk yang lain akan terbawa gitu ya, yang profitable-nya. Nah, di sini cara kerjanya teman-teman. TikTok Shop biasanya mulai dari distribusi konten ke audiens kecil ya, lalu memperluas jangkauan. Jika sinyal awalnya bagus, sinyal yang paling penting adalah hook-nya ya, 3 detik awal waktu tonton. Adjustment-nya ini klasik lah ya. Jadi mencuk urang mah seller teh geus bosen lah dicokokan teori kieu. Terus aing kudu kumaha gitu nya. Apa yang dinilai nih hook awal video, watch time retention, oke lah itu mah teoritis nanya. Engagement seperti like, comment, share, da urang ge berusaha gitu kan. Klik ke halaman produk, konversi dan konten atau live, terus aktivitas afiliator gitu ya, kreator yang mendorong penjualan. Oke. Nah, ini kan dari sisi teorinya ya. Kita bikin hook, bahkan ada buku hook gitu ya. Terus kita bikin hook yang memang dimaksudkan untuk membuat penonton bertahan gitu ya. Nah, teman-teman pasti kan udah pernah coba ya. Terlebih ada panduannya dan segala macam, ada dari edukasi teman-teman afiliator, hooknya harus seperti ini, harus seperti itu gitu ya. Nah, terus kenapa mereka bekerja? Karena audiensnya sudah terbentuk gitu ya. Terus juga apakah audiensnya juga yang mendatangkan konversi? Nah, itu juga kita tidak bisa memastikan karena teman-teman afiliator pasti banyak akunnya tuh, nggak punya satu tuh, pasti lebih dari 2 lah ya. Kalau teman-teman afiliator pasti lebih dari 2 akunnya.
Terus juga berarti yang kita lakukan ini ya tentang masalah ini ya kita fokusnya bagaimana caranya membuat afiliator itu tertarik akan membuat konten produk kita gitu ya. Ketika produk ini menjadi hero produk ya, berarti kan itu salah satu membuat afiliator, teman-teman afiliator juga ingin membuat videonya tuh. Keduanya komisinya. Kalau komisinya tidak besar, kontennya tidak hero, otomatis tidak akan tuh ya. Banyak teman-teman afiliator yang memang masih berintis, misalkan yang GMV-nya baru 100.000, 500.000, nah itu pasti akan semangat tuh ya. Terus juga yang harus kita lakukan itu berarti kalau dari winning produknya, hero produknya kita ada, nah kita buat undangan bertarget, ya kolaborasi bertarget. Nah masukkan produk hero, masukkan produk baru, masukkan produk yang memang slow moving, ya. Taruhlah 3 produk tersebut gitu ya yang lakukan. Nah itu kita buat undangannya, kasih komisinya yang lebih besar. Lebih besarnya jangan tanggung teman-teman. Jangan misalkan komisinya 5%, terus teh di BRW bertarget jadi genep persen. Mau daekeun atuh. Ya. Komisi 5% bertarget jadi 10%. Ya. Nah, teman-teman jangan khawatir, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nge-create komisi afiliator di TikTok Shop, itu kan tidak serta-merta bahwa komisi tersebut akan didapatkan oleh afiliator gitu ya, kecuali kalau trafiknya memang dari trafik afiliator murni ya, bukan dari boost GMV Max ya. Kalau misalkan ternyata 7 hari video ini tidak menghasilkan konversi gitu ya, dan ke hari ke-8-nya dia konversi, otomatis trafiknya dari afiliator tuh, bukan dari iklan lagi gitu ya. Nah rata-rata seperti itu, tapi persentasenya pasti kecil teman-teman ya. Pasti kalau teman-teman lihat di dashboard TikTok Shop-nya itu juga kan terlihat bahwa video afiliator yang jualnya kenceng itu kontribusi dari murni afiliatornya itu kecil pasti ya. Yang besarnya dari GMV Max-nya itu, dari GMV Max sellernya gitu ya, yang punya kontribusi besar gitu. Nah kecuali kalau si teman-teman afiliator itu melakukan live juga gitu ya, bisa jadi konversinya lebih tinggi ya. Yang pasti sih dari live-nya kita punya datanya ya, teman-teman afiliator tuh live apa enggak gitu ya, kita dapat omset dari live afiliator atau dari live kita sendiri, ataupun dari video kita sendiri, video afiliator terbelah lagi dari yang murninya atau yang dari GMV-nya ya. Begitupun video kita juga terbelah lagi dan segala macamnya. Nah itu kan implementasi yang harus kita lakukan dari teori-teori ini gitu teman-teman ya. Jadi kalaupun misalkan tidak bisa melakukan ini dan tidak mungkin seller akan fokus ke masalah konten, teman-teman harus fokus di belakang layarnya teman-teman. Nah di TikTok produk bisa laku bukan karena paling murah atau paling rapi, karena dia terfokus tersendiri. Video itu menjadi jalan masuk untuk ke konversi ya, atau paling rapi listingnya, tapi karena kontennya membangun minat cepat gitu ya. Jadi nah ketika teman-teman misalkan di TikTok Shop sendiri nih ini salah satu strateginya juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya satu produk hero ya, ketika taruhlah produk korek gitu ya, korek api ini hero. Nah teman-teman juga punya produk pembersih ini nih ya, taruhlah ini dalam satu kategori ya teman-teman ya. Jadi misalkan celana dengan bajunya. Nah ini kontennya konten celana, produknya produk celana, tapi sisipkan produk lainnya juga gitu. Karena dengan cara itu teman-teman. Cuman yang disisipkan ini diusahakan jangan yang akan diiklankan ya. Nanti kalau misalkan diiklankan, ketika teman-teman mengaktifkan GMV Max produk ini, otomatis teman-teman konten yang akan terbus itu produknya produk korek gitu. Jadi nggak nyambung ya.
Jadi teman-teman harus misalkan ini produk hero yang korek api ini produk hero gitu ya. Teman-teman bikin konten produk hero tapi sisipkan produk lainnya di konten tersebut. Cuman produk yang ini yang tidak akan pernah diiklankan ya. Kalau diiklankan nanti ketika produk ini diiklankan oleh teman-teman, otomatis yang bakal ke boost videonya video yang korek ini. Jadi nggak nyambung teman-teman ya. Jadi harus nyambung juga ya. Terus di sini apa yang harus dilakukan toko ya buat video pendek yang laku menunjukkan masalah dan solusi. Nah ini kan klasik ya teman-teman teorinya. Di sini fokus pada demo produk, before after dan bukti nyata, rutin live dan penawaran yang jelas gitu ya. Bangun jaringan afiliator, terus buat variasi konten produk yang sama ya, bukan hanya satu video jualan. Oke. Nah, di sini ini yang kita fokuskan implementasinya ke toko kita. Buat video pendek yang langsung menunjukkan masalah dan solusi. Biarkan afiliator yang mengerjakan ya. Jadi kalau misalkan terfokus ke sini ya teman-teman bakal banyak produksinya sedikit gitu ya, produksi kontennya. Terus juga ketika effortnya udah gede tapi view-nya kecil, nah itu mental kita kena juga gitu ya. Jadi buat video pendek yang langsung menunjukkan masalah solusi berarti rajin juga teman-teman ya. Kalau kita yang tidak buat tapi teman-teman afiliator yang buat, berarti undang teman-teman afiliator tersebut buat membuat gitu ya. Terus fokus pada demo produk, before, after dan bukti nyata gitu ya. Nah ini kan ada di video produk juga, ada di konten real toko kita juga gitu ya. Nah ini kan yang hard selling lah, ini bisa dilakukan ya. Nah itu rutin live dan penawaran yang jelas. Nah rutin live kalau misalkan teman-teman memang sudah ada budget untuk live, ya bisa dirutinkan tuh. Ini bisa diimplementasikan. Nah juga bisa juga undangan khusus untuk live gitu ya. Jadi teman-teman buat undangan khusus video atau tanpa referensi ataupun misalkan khusus live gitu ya, teman-teman bisa buat undangannya. Nah undangan ini teman-teman fokuskan setiap hari itu harus mengundang gitu teman-teman ya. Bangun jaringan affiliate karena distribusi TikTok Shop sangat terbantu oleh kreator. Nah ini kan implementasi yang kita lakukan dari teori ini, berarti kita membangun itu. Kalau misalkan produk kita tidak terlihat, kalau produk kita terlihat berarti ya satu, kita membuat konten yang memang bisa terlihat setidaknya oleh teman-teman afiliator atau ajakan bahwa komisinya di sini besar dan segala macam kontennya. Itu harus memang kita buat tuh. Yang keduanya undangan ya. Undangan yang harus kita rutinkan gitu ya. Cuman bikin listnya juga teman-teman afiliator yang sudah dapat undangan ini nanti dapat menjangkau afiliator-afiliator yang lain tuh. Terus jangan lihat bahwa teman-teman kan logikanya gini teman-teman ya. Saya pun sama. Kalaupun saya mencari afiliator yang bagus, teman-teman udah paham pasti ya. Yang gapnya gede aja tuh gitu ya. Cuman dia mau apa enggak gitu ya. Permasalahannya itu ketika kita kirim undangan, dia biasa dapat komisinya 11% dari elektronik misalkan, kita ngasih 20% dari passion. Nah itu kan nggak nyambung juga, nggak akan nggak akan menarik mereka juga gitu ya teman-teman. Makanya harus benar-benar diperhatikannya itu, jangan sampai fokus terhadap afiliator yang besar terus. Kalau mau banyakin konten, fokus afiliator yang kecil teman-teman. Terlebih kalau misalkan teman-teman mau ngebuka sampel gratis, dia 100% pasti melakukan teman-teman. Ya, menerima dan melakukan. Kalau menerima, otomatis kan harus melakukan bikin video gitu. Tapi kalau misalkan tidak menerima nih, banyak kan tidak diterima oleh teman-teman afiliator yang sudah besar-besar gitu ya. Nah makanya jangan terlalu fokus yang besar-besar kalau misalkan teman-teman fokusnya untuk memperbanyak konten ya. Tapi kalau misalkan fokusnya untuk konten kualitas ya, terlebih terhadap GMP Max, nah coba teman-teman
ke afiliator yang besar. Cuman usahakan harus ada komunikasi, teman-teman. Karena intinya kalau teman-teman afiliator yang besar udah pengen dibedain lah gitu ya. Terus juga di sini bangun jaring affiliate, ya itu bangun. Terus di sini buat variasi konten untuk produk yang sama, ya intinya mirroring konsep yang sama lah ya dari hero produk gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, intinya sih kalau produk hero itu teman-teman afiliator juga tahu gitu ya. Jadi tidak usah kita edukasikan, tidak usah kita ceritakan, mereka juga pasti ngelihat bahwa ini penjualannya berapa gitu ya. Terus kalau teman-teman afiliator masuk ke dalam toko kita, tahu yang paling larisnya yang mana, itu pasti yang akan menjadi fokus utama dia membuat konten, teman-teman. Ya. Di sini di TikTok produk bisa laku bukan karena paling murah atau paling rap listingnya, tapi karena kontennya membangun minat ya. Jadi harus beli sekarang nih, jadi gaya cepet lah inti namanya gitu kalau di TikTok Shop. Nah kalau di Shopee, cara kerjanya Shopee lebih kuat di jalur pencarian dan niat beli dari sisi ranking ya. Produk yang relevan dengan keyword, punya penjualan stabil, rating bagus, review kuat, dan operasional toko yang sehat, bisa ngapung, bisa punya jurus 1000 bayangan gitu ya, hantemnya semua. Jadi kalau TikTok mendorong orang menemukan produk, sedangkan Shopee mendorong orang menemukan produk yang sudah siap dibelinya. Shopee mah nggak pasar gitunya. TikTok mah masih kayaknya lautan gitu ya. Jadi harus difokuskan terlebih dahulu. Ya, terus di sini Shopee juga sangat sensitif terhadap performa listing dan seller metric ya. Itu diperhatikan tuh seller metric yang tadi. Itu berarti judul, atribut, produk, harga, stok, kecepatan respon chat, tingkat pembatalan. Hati-hati tuh tingkat pembatalan tuh ya. Dan konsistensi pengiriman ikut mempengaruhi visibilitas. Nah, ini berarti operasional toko ini ya, operasional toko, kecepatan respon chat, tingkat pembatalan ini yang harus jadi fokus teman-teman juga. Di sini judul, atribut, produk tuh ya, harga dan stok. Makanya stoknya sing loba lah, aping di aping stoknya aya 12, aping jadi 1200. Apa yang dinilai kecocokan keyword pada judul dan atribut. Jadi atribut judul memang relevansinya tinggi terhadap produk kita gitu ya. Jadi ayeuna mah judul teh entong ngacapruk teuing gitu nya. Entong di luar konsen deui gitu, entong di luar produk ya, misalkan saya sih masih aya sinya hiji dua. Misalkan ya COD paket 3 pieces misalkannya segala macam gitu. Nah, itu berarti itu dari sisi algoritmanya ya. Ya. Terus di sini CTR listingnya ya. Perhatikan ya, berarti cover produknya mulai diberesan lah teman-teman. Lamun misalkan komo kieu, lamun produk-produkna nu geus bulukan beresan tah gitu nya, kecuali nu hero produk lah. Bisa punya pengaruh karena CTR nah. Tapi kalau punya pengaruh terhadap CTR ternyata lebih baik juga nggak masalah teman-teman. Jadi misalkan gini, cover A, ini cover B ya, ini cover A yang dulu mau diganti dengan cover B, sisipkan dulu cover B-nya di sini, cover A-nya ke sini gitu ya. Nah ketika begitu dilihat CTR-nya jelek, cabut lagi, kembalikan lagi ya. Jadi jangan dulu dihapus yang cover awalnya, jadikan cover kedua aja. Caranya seperti itu ya teman-teman. Terus juga di sini rating dan review atau operasional atau penting. Nah di produk saya sendiri ini jadi trouble nih masalah rating ya, review, karena memang banyak, pertama banyak produk murah ekspektasi tinggi kan. Kalau misalkan pembeli sekarang mah hayang anu murah tapi anu alus gitu nya. Ada orang hayang gitu sarua sebenarnya kabeh nya, hayang alus hayang murah. Tapi udah murah nu alus mah atuh ya, jadi gitu lah inti nama.
komo deui ayeuna mah kan moal bisa ya ieu produk HPP-na 10.000 dijual 15.000 di Shopee. Geus moal bisa nya. Admin ge badag, admin badag pajak iklan badag nya. Warg eta mah. Jadi saya mending jadi negara ingin jadi ieu aya mending geus pajak iklan ge ngeunaheun 11% atuh. Seger. Terus di sini partisipasi promonya teman-teman, ini yang kan sok sering kedulnya karena promo jeung kan promo di Shopee mah sifatnya temporary nya. Temporary itu jadi sebulan habis meskipun kampanye sama ya kitu deui terus diulang-ulang deui kita teh ngantri dia di berulang-ulang aya TikTok Shop mah teu pati kitu teh nya. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman, harus rajin ya. Dalam campaign apa yang harus dilakukan toko. Nah, apa yang harus dilakukan toko? Nah, yang tadi optimalkan judul dengan keyword utama yang paling dicari gitu ya. Terus lengkapi atribut produk, rajin-rajinlah search misalkan baju anak itu tanah naon gitu nya. Misalkan baju anak salur. Nah, berarti kan pakai salurnya. Baju anak polos, pakai polosnya oge gitu, teman-temannya. Lengkapi atribut produk dan variasi, yaitu penting karena memang mau gak mau teman-teman harus dilengkapan pokoknya. Jaga stok agar tidak sering kosong. Data juga berpengaruh. Ini berpengaruh banget nih ke Vanilla Kid juga, ini berpengaruh nih. Stok kosong udah lama pisan lah kita. Punya pengaruh teman-teman ya. Kenapa terus hero produknya terus turun? Karena stoknya banyak yang kosong banget secara size ya. Karena rebutan produksi jeung nu dewasa. Nah, percepatan respon chat. Nah, ini pentingnya. Kejar review asli dari pembeli yang puas, masuk campaign yang relevan bila margin masih aman. Nah, ini secara apa yang harus dilakukan toko secara teorinya. Jadi implementasinya teman-teman beresan. Heula nya judulnya keyword utama nu paling dicari. Nah, kan atas 100 tah. Poin judulnya nya eta optimalkan dah didinya nya beresan teman-teman. Beresan terus relevansina kudu tinggi nya. Lengkapi atribut tah ieu kedul tah pasti kardul ieu seller teh sebenarnya melengkapi atribut teh. Boro-boro lengkapi atribut kadang-kadang asal lengkapi ayeuna mah kudu rajin nya. Jaga stok stok ge kontrol stok penting di mana-mana di marketplace mah pasti saya ngutamakeun kontrol stok itu penting, terutama hero produk atau best seller produk gitu ya. Best seller 1 2 3 4 5 itu kontrol stok paling kencang. Percepatan respon. Nah, respon oge ieu kadang-kadang pake omnichannel sok telat oge sinkronnya, jadi hati-hati juga. Kejar review entah kudu diudag-udagnya da eta mah udah pasti aya review mah nya yang cuman puas apa henteu gitu intina mah. Ya, jadi intinya teman-teman setelah tahu ini teman-teman tinggal implementasi ke toko teman-teman. Yang belum sesuai rule-nya sekarang itu bye-bye teman-teman. Ya. Karena mereka sudah menggunakan AI teman-teman yang learning tiap hari. Yang upgrade tiap hari, dia AI-nya kan semakin pintar teman-teman, semakin tahu gitu ya. Jadi semakin tahu karakter, semakin tahu kahayang si pengguna gitu ya. Jadi ketika semuanya pakai AI ya kita harus adaptif untuk bisa punya scoring yang bagus gitu ya, teman-teman ya. Jadi hal kecil pun sekarang sangat-sangat dibutuhkan teman-teman. Nah, bobot utamanya secara praktis bobot prioritas bisa dipahami seperti ini ya. Jadi konten video gitu ya, terus di TikTok Shop rendah ataupun sangat tinggi ini bisa terlihat lah ya. TikTok Shop pasti sangat tinggi, Shopee rendah. Live-nya juga di sini ya, terus affiliate gitu ya. Terus keyword search-nya ya, berarti nih keyword search nih perhatikan tah di Shopee-nya. Terus
review juga di sini, di TikTok juga lebih diperhatikan itu karena berpengaruh ke rating produk, ke rating tokonya juga ya. Ini sales velocity-nya di sini tetap tinggi, seller operasionalnya di sini tinggi gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan segala hal yang bisa membuat teman-teman masuk ke pilihan si algoritma masing-masing platform gitu teman-teman. Ya tinggal implementasinya aja teman-teman. Oke. Ya, paling itu aja teman-teman. Next dilanjut karena memang nanti juga kita ada workshop teman-teman. Jadi untuk bagaimana caranya implementasinya secara ke toko masing-masing, ke toko teman-teman. Karena actionnya itu yang penting teman-teman. Kalau ini kita belajar teorinya dulu apa runutannya, nah implementasi ke tokonya di lapangannya kita harus seperti apa. Nah itu yang paling penting ya teman-teman ya. Paling itu dulu dari saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.